sudah jam 9 dan 10 menit. Seharusnya pertemuan dimulai jam 9 tepat. Kalau di perusahaan saya, keterlambatan seperti ini bisa bikin reputasi rusak. Sahabat Tuan Fauzan, di budaya Timur Tengah, waktu itu lebih fleksibel. Kadang mereka menyesuaikan dengan situasi atau percakapan yang sedang berlangsung. Fleksibel, tapi waktu adalah uang. Kalau misalnya kita terlambat seperti ini, bagaimana bisa berjalan efisien? Memang berbeda, tapi bukan berarti tidak profesional. Mereka hanya punya cara pandang lain. Bagi orang Timur Tengah, hubungan dan kepercayaan antar mitra lebih penting daripada penetapan waktu semata. Menarik, tapi saya sulit membuatnya. Dalam jadwal saya, 10 menit saja sudah bisa bikin kesepakatan yang besar. Jadi, Assalamualaikum Bang. Mohon maaf, saya lambat. Tadi di perjalanan saya ketemu dengan anak yang pun bantuan. Waalaikumsalam. Tak masalah Tuan Hatsam. Namun, di tempat saya, rapat biasa dimulai dengan tepat waktu, agar semuanya berjalan dengan efisien. Oh begitu ya. Biasanya saya lebih fleksibel. Terkadang percakapan atau hubungan personal lebih penting kan ketetapan waktu. Tapi saya paham, mungkin bagi Anda waktu sangat berharga. sudah. Disinilah tantangannya bapak-bapak. Karena perbedaan budaya, buat kita saling paham. Justru karena itu, kita bisa saling menyesuaikan. Mungkin saya bisa mulai dengan memahami bahwa tidak semua orang mengukur waktu dengan cara yang sama. Dan saya juga kan mencoba lebih disiplin jika bertemu dengan rekan dari barat. Tapi mungkin bisa kita toleransi waktu ya untuk rapat kali ini. Betul, kita bisa gabungkan yang terbaik dari kedua budaya, saling disiplin dan saling menghormati. Mari Tuan Fauzan, Tuan Jaka, duduk. Terima kasih. Saya rasa kita bisa mulai dengan komitmen datang tepat waktu, tetapi juga tetap menjaga hubungan baik. Setuju. Saya pun ingin membangun kerjasama dengan jangka panjang, bukan hanya transaksi singkat. Lihat, dengan sedikit pengertian, semua bisa berjalan dengan lancar. Saya belajar hari ini bahwa waktu bukan hanya uang, tetapi juga bentuk rasa hormat terhadap orang lain. Dan saya juga belajar bahwa disiplin waktu bisa meningkatkan kepercayaan dan efisiensi. Kalau begitu, mari kita mulai rapat ini. Baik Bapak, ini adalah rencana kerjasama kita. Saya sudah susun timeline dengan target penyelesaian yang cukup ketat. Kalau kita ikuti jadwal ini, proyek bisa selesai dengan jangka waktu 3 bulan. Menurut saya ini terlalu cepat, 1-3 bulan. Di negara saya, proyek seperti ini bisa berjalan 6 bulan supaya setiap tahap bisa dilakukan dengan hati-hati. Wah, dua pandangan yang berbeda ya. Fauzan ingin cepat dan efisien, sedangkan Atsal ingin matang dan penuh pertimbangan. Saya paham, tetapi juga kecepatan itu sangat penting untuk menjaga momentum asal. Benar juga, tetapi jika terlalu cepat bisa kehilangan kepercayaan atau kualitas. Saya ingin setiap keputusan dijalankan dengan tidak terburu-buru. Kalau begitu, bagaimana kita buat kompromi? Misalnya, rencananya 3 bulan, tapi setiap akhir minggu kita buat sesi evaluasi untuk memastikan semuanya sesuai harapan. Kedengarannya masuk akal. Tetapi, jadi tetap ada disiplin waktu, tetapi tetap ada ruang lingkup yang terbuka. Setuju. Dengan begitu tidak ada yang merasa tertekan karena setiap langkah bisa jadi lebih pasti. Baik, saya tulis.
rencana 3 bulan dengan evaluasi mingguan. Wah, cepat juga ya kita untuk sepakat. Ternyata fleksibilitas juga efisien kalau diterapkan dengan benar. Dan kesepakatan waktu bisa terasa hangat jika didiskusikan dengan hati. Hari ini saya belajar sesuatu yang tidak ada di buku fisik manapun, bahwa waktu, kepercayaan, dan hubungan semuanya saling berkaitan. Dan saya juga belajar bahwa kedisiplinan bukan berarti kaku, tapi bentuk tanggung jawab terhadap rekan kerja. Luar biasa. Jadi kesimpulan kita hari ini, kedisiplinan dari orang barat dan keakraban dari timur adalah kombinasi yang sempurna. Kalau begitu, mulai sekarang saya akan sedikit mempelajari tentang budaya timur. Dan saya juga belajar untuk datang 10 menit lebih awal. Mungkin 5 menit dulu lah untuk pelatihan. Itu sudah ada kemajuan besar, Tuan Ansal. Setuju. Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai awal kerjasama yang berlandasan saling menghormati. Amin. Semoga proyek kita ini membawa manfaat, bukan hanya sekedar keuntungan. Baik, kalau begitu, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan satu hal penting. Menghargai bukan hanya soal menit dan waktu, tapi bagaimana kita menghargai tentang kebersamaan. Setuju.